إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah kita telah selesai menunaikan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain yang selama kita lakukan di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang syukur kita kepada Allah Ta'ala, bahwa nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak, dan kita wajib bersyukur. Dari mulai kita lahir sampai kita dewasa ini, nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak dan tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Semua nikmat itu sangat banyak, tidak bisa dihitung. Kalau seandainya sekarang ini terjadi musibah, petaka, wabah, dibandingkan dengan nikmat Allah, tidak seberapa wabah ini. Kecil dibandingkan dengan nikmat. Nikmat Allah sangat banyak. Wabah itu hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Sedangkan nikmat itu dari mulai kita lahir sampai sekarang tidak bisa dihitung. Tahunan. Makanya kita wajib untuk bersyukur atas semua nikmat Allah. Makanya di akhir ayat 185 di surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan ini 29 atau 30. Kemudian bertakbirlah kepada Allah, membesarkan nama Allah. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Kalian membesarkan nama Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk pada kalian. Wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian bersyukur pada Allah. Di antara nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, diberikan hidayah di atas Islam. Itu nikmat yang paling besar. Yang kedua, nikmat yang paling besar, diberikan hidayah di atas sunnah. Betapa banyak orang diberikan hidayah Islam, tapi tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar, diberikan hidayah di atas sunnah, berjalan di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Hatta seandainya kita tak punya apa-apa, kita fakir, miskin, tak punya apa-apa, tapi diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf, nikmat yang paling besar, lebih daripada nikmat yang ada di muka bumi semuanya. Ini wajib kita bersyukur pada Allah. Dibimbing dengan Quran dan sunnah ala fahmi salaf, ini nikmat yang paling besar. Kita wajib bersyukur pada Allah atas semua nikmat itu. Lebih dari semua nikmat yang ada. Karena apa? Ini berkaitan dengan kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Makanya Allah berfirman
dalam surah Toha di ayat 123, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Selama orang itu berpegang teguh pada Quran wa sunnah al misal, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Makanya kita harus terus belajar, mengaji, mendengar nasihat dan mengamalkan dan mensyukuri nikmat ini semuanya. Selama kita bersyukur atas semua nikmat Allah, pasti akan ditambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepada kalian. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Ini yang pertama berkaitan dengan syukur. Dan kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan Nabi selalu berdoa agar menjadi hamba yang bersyukur. Dan kita setiap hari selalu mengucapkan kalimat itu setelah selesai sholat atau di akhir sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Yang kedua, yaitu sabar. Kita wajib untuk sabar. Sabar ada 3. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian yang pahit. Ini wajib kita sabar. Kondisi yang ada sekarang ini, kita mengalami pandemi. Banyak orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, kefakiran, pengangguran, kelaparan, dan yang lainnya. Ada yang sakit, bahkan ada juga yang meninggal. Ini wajib sabar. Ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai ujian, cobaan. Kita sabar atau tidak? Karena nikmat sudah sekian banyak Allah berikan. Kalau kita bandingkan antara nikmat dengan musibah, yang lebih banyak nikmat. Nikmat itu hanya beberapa hari, bulan aja. Musibah kalau beberapa hari, bulan itu musibah. Tapi kalau nikmat sepanjang umur hidup kita, nikmat itu nggak bisa dihitung. Makanya Allah uji kita dengan pandemi ini, dengan wabah corona ini, untuk menguji iman kita ini benar apa tidak, kita jujur apa tidak, kita ini yakin gak kepada Allah tentang iman kepada takdir baik dan buruk, kita tetap gak istiqomah dalam masalah ketaatan kepada Allah. Banyak orang ketika dikasih cobaan, ujian, sudah dia putus asa dari rahmat Allah, suudzon kepada Allah, takut kepada kehidupan. Ini imannya dipertanyakan. Sampai sholat berjamaah juga takut. Dikumandangkan azan. Wajib dia datang sebagai laki-laki, wajib untuk datang di kumandangkan azan sholat berjamaah di masjid. Gak perlu takut. Gak boleh takut. Dia keluar bisa, ke pasar bisa, ke stasiun bisa, ke tempat bis bisa. Orang ke rumah sakit, berbondong rumah sakit, gak takut mati. Kenapa? Ke masjid takut mati. Imannya dipertanyakan. Ini masalah kesabaran itu diuji oleh Allah. Kalau sabar dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, jauhkan perbuatan dosa maksiat dan sabar atas kepahitan ini. Jalankan perintah-perintah Allah, jauhkan larangannya. Jangan kemudian kita malah mundur takut pada kehidupan. Kita nggak yakin kepada Allah. Allah uji iman kita sekarang ini, benar atau tidak, jujur atau tidak. Kita orang beriman atau orang munafik akan diuji oleh Allah. Ingat, ini masalah ujian. Kita harus menghadapi ujian ini dengan lapang dada. Kenapa? Allah berikan ujian. Adukan semuanya kepada Allah. Allah pasti akan menghilangkan cobaan dan ujian ini. Pasti. Yakin. Doa kepada Allah. Itu yang kedua, sabar. Yang ketiga, khalidina zakullah. Di ayat tentang puasa Allah menyebutkan tentang la'allakum tattaqun. La'allakum yattaqun. Di ayat 183 Allah sebutkan tentang la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Di 187-nya, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah. Takwa artinya kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Yang paling asas di dalam takwa mentauhidkan Allah. Baik dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mengesahkan Allah, meyakini bahwa pencipta itu hanya satu. Yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menghidupkan, mematikan, memberikan cobaan, ujian, mengangkat musibah, mengangkat wabah, hanya satu itu Allah, nggak ada yang lain. Ini harus kita yakini, tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini takwa. Kemudian baru setelah itu perintah-perintah yang lainnya. Yang pokok adalah sholat 5 waktu. Dikerjakan dengan berjamaah bagi laki-laki. Nggak ada laki-laki sholat di rumah, tidak ada. Berjamaah di masjid laki-laki. Wajib.
perempuan di rumah. Kemudian laksanakan lagi takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Wajib juga berbuat baik pada orang tua. Perhatikan, selama masih ada orang tua kita bertakwa kepada Allah tentang orang tua kita. Berbuat baik. Orang tua ini jalan kita menuju surga. Wajib untuk berbuat baik. Gak boleh berkata pada orang tua, gak boleh berkata gak boleh kurang ajar sama orang tua. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua, lakukan. Berbuat baik pada orang tua. Karena itu jalan kita menuju surga. Itu perhatikan, takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Nabi juga menyuruh untuk takwa kepada Allah tentang istri kamu. Didik enggak istrimu? Fattaqullaha fin nisa, bertakwa kepada Allah tentang istri kamu. Bertakwa kita. Didik enggak istri ini menjadi istri yang salehah, taat, mengerjakan kewajiban, menjauhkan larangan, mengerjakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Anak-anak juga demikian. Harus itu takwa kepada Allah. Takwa juga hubungan dengan tetangga, bertakwa kepada Allah. Jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan membuat orang lain tidak nyaman, ya. Gak boleh. Kita harus saling menjaga hubungan. Begitu juga masyarakat. Takwa kepada Allah dalam hubungan kita tentang dagang dan segala macam. Kalau utang kita harus bayar dan segala macam. Itu takwa kepada Allah yang luas. Itu takwa yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan takwa. Allah menyuruh kita agar kita bertakwa dengan puasa ini. Berarti keadaan kita setelah puasa lebih baik daripada sebelumnya. Keadaan kita lebih baik. Kita harus bertakwa kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita ingin puasa kita diterima oleh Allah. Bapak, ada juga orang yang puasa nggak ada hasil puasanya kecuali menahan lapar dan haus belaka. Ada orang salat malam tidak ada hasil salat malamnya kecuali hanya menahan dia ngantuk aja. Dia salat malam tengah malam dia lawan ngantuknya tapi nggak dapat apa-apa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami al-ju' wal 'atas. Wa kam min qa'imin laisa min qiyami ila as-sahar. Betapa banyak orang yang puasa nggak ada pahala puasanya kecuali hanya menahan lapar dan haus belaka. Betapa banyak orang yang sholat malam nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya sholat malam kecuali hanya begadang saja dia. Rugi. Kita harus lebih baik kita ingin puasa kita diterima oleh Allah dan kita ingin agar puasa ini menghapuskan semua dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, ikhwan fillah azakumullah, yaitu kita harus punya rasa khauf, raja dan khauf. Artinya kita punya rasa harap dan takut hanya kepada Allah. Setiap mukmin dan mukminah harus punya rasa itu. Karena berkaitan dengan iman. Jadi itu masuk rukun ibadah. Rukun ibadah 3, cinta, takut dan harap kepada Allah. Kalau syarat ibadah ada 2, ikhlas dan ittiba, itu syarat ibadah. Tapi kalau rukun ibadah 3, yang pertama cinta kepada Allah, mengharap kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Seorang mukmin harus mengharap hanya kepada Allah dan takut hanya kepada Allah. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka bertemu di antara mereka di saat Id, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Mereka enggak pastikan bahwa mereka pasti terima, tidak, tapi tetap minta kepada Allah agar diterima amalnya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60, Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka dalam keadaan mereka takut dan mereka yakin bahwa mereka pasti kembali kepada Allah. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 ini berkaitan dengan orang yang mencuri, berzina dan minum khamr dan dia takut kepada Allah?" La ya binta Siddiq. La ya binta Abu Bakar. Tidak. Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu orang yang yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Yang dimaksud ayat ini adalah orang yang sholat, puasa dan bersedekah. Dan mereka yakhaf alla yuqbala bihum, dan mereka yakhafun, mereka takut tidak diterima amal mereka. Perhatikan, orang beriman sudah sholat, puasa, zakat, sedekah, qiyamul lail, apa yang semua dilakukan, tapi tetap dalam hati mereka takut tidak diterima amalnya. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60. Orang beriman seperti itu. Tidak memastikan amal saya ini pasti diterima. Tidak. Tetap doa, ya Allah, mudah-mudahan puasa saya, sedekah saya diterima, ya Allah.
Makanya para sahabat bertemu di antara mereka mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima amal kami. Tidak memastikan diterima amalnya. Apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Di kita ini banyak sudah haji dikasih haji. Nggak ada dalam Islam. Belum tentu juga diterima hajinya. Tetap berdoa belum diterima. Tapi memastikan amalnya diterima tidak boleh. Ini perhatikan. Ini ayat Al-Quran dan ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, azakumullah. Yang pertama tentang syukur. Yang kedua sabar. Yang ketiga yaitu kita takwa kepada Allah. Yang keempat yaitu kita khauf wa raja, takut dan harap kepada Allah. Yang kelima yaitu kita istiqamah. Setelah selesai kita melakukan puasa Ramadan, qiyamul lail, baca Al-Quran, menghatamkan Quran, kemudian yang lain amal soleh yang lain yang banyak kita lakukan, bukan berarti hanya untuk Ramadan saja, bukan. Tapi bagaimana kita terus setelah Ramadan ini melanjutkan amal-amal ibadah itu. Puasa, tetap kita lanjutkan dengan puasa Syawal, 6 hari bulan Syawal. Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana, thumma atba'u sittan min Syawal, kana qasiyan min dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari Syawal, maka seperti dia puasa setahun penuh. Qiyamul lail juga demikian, tetap kita lanjutkan qiyamul lail. Meskipun tarawih itu kita lakukan, tetap sholat malam lakukan. Sholat malam keutamanya sangat banyak. Banyak sekali keutamaan sholat malam. Dalam sholat malam. Gak mampu 11, ya tetap kita lakukan 2. Kemudian ditambah dengan witir. Dan terus seperti itu lakukan. Karena apa? Amal yang paling utama itu yang terus, yang dawam. Kita sedekah, jangan berhenti, terus sedekah setelah Syawal ini. Baca Quran, terus baca Quran. Bukan berarti di Ramadan bisa hatam 5 kali, atau 4 kali, atau 3 kali, atau 2 kali. Setelah Ramadan ditinggalkan Quran, tetap dibaca. Nabi bersabda dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik amal itu yang terus-menerus, yang kontinu. Artinya amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus, yang kontinu terus-menerus. Wa in qalla, meskipun amal itu sedikit. Jadi akhwati azakumullah, bahwa kita harus terus setelah Ramadan ini dawam. Artinya kontinu melaksanakan ketaatan-ketaatan. Karena ketaatan nggak bisa lepas dari kehidupan seorang mukmin. Ibadah nggak bisa lepas dari kehidupan seorang mukmin. Dia wajib untuk ibadah sampai kapan? Sampai mati. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Hijr di ayat yang terakhir. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahkan kepada Allah sampai datangnya al-yakin, untuk kematian. Terus ibadah kepada Allah, nggak boleh lepas. Dan yang sudah kita lakukan dari ibadah ini, kemudian kita tinggalkan, kita berdosa. Kenapa? Kita meninggalkan sesuatu yang baik. Ini amal-amal sunnah, tapi nggak boleh tinggalkan. Nabi mencela. Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi bersabda SAW, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Tadinya rajin dia sholat malam, rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam itu. Kalimat dari Nabi SAW ini sahih, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan lain. Kata Nabi SAW, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan." Ini yang kalimat seperti ini bukan pujian, ini celaan. Jangan seperti si fulan. Tadinya rajin sholat malam, sekarang tinggalkan sholat malam. Ini celaan. Artinya nggak boleh. Kalau dalam amalan sunat aja nggak boleh, apalagi amalan yang wajib. Dia biasa sholat berjamaah, sekarang tinggalkan sholat berjamaah. Ini celaan bagi orang. Biasa nuntut ilmu, sekarang kan nuntut ilmu lagi. Ini celaan bagi orang ini. Nuntut ilmu wajib. Sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Nuntut ilmu wajib bagi laki perempuan. Begitu juga amal-amal yang lain. Baca Al-Quran, sedekah dan yang lainnya. Yang sudah rutin dilakukan, kemudian ditinggalkan. Ini salah. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Ini termasuk orang yang meninggalkan
kebaikan, kewajiban atau yang sunnah ditinggalkan, orang yang seperti ini termasuk kufur nikmat. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan hadis ini, orang yang sudah terbiasa melakukan amal-amal soleh ditinggalkan, maka dia kufur nikmat. Lagi yang wajib seperti sholat berjamaah, seperti yang menuntut ilmu wajib ditinggalkan, ini orang kufur nikmat. Itu penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Artinya istiqomah itu kita tetap dalam ketaatan terus menerus. Seorang mukmin nggak bisa lepas dari ibadah kepada Allah, nggak bisa lepas dari. Kita hidup untuk ibadah. Allah ciptakan kita untuk ibadah, maka lakukan ibadah itu terus menerus dan sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan setelah Ramadan ini kita berusaha bagaimana keadaan kita lebih baik, ibadah kita, dan juga perhatikan hati kita. Kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita dari sifat dengki, iri, sombong, kemudian serakah, tamak kepada dunia, dan yang lainnya. Itu harus bersihkan. Karena kita ingin ibadah kita terima Allah dan keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian, dan mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita semuanya, dan kita terus berdoa kepada Allah agar kita diterima amal-amal kita dan kita melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan juga apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nanti setelah ini kita usaha bagaimana di bulan Syawal ini, pertama untuk qadha bagi perempuan atau laki-laki yang memang dia tidak puasa karena sakit atau safar atau haid atau nifas, dia ganti. Kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari. 6 hari itu bisa dilakukan di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa berturut-turut, bisa berpisah. Yang penting di bulan Syawal kita lakukannya. Tidak bisa di bulan lain, di bulan Syawal. Karena puasa Syawal namanya di bulan Syawal. Jadi ini harus kita usahakan dan kita upayakan untuk bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wa sayyi' al-asqam ya dzal ikram. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wa sayyi' al-asqam ya dzal ikram. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wa sayyi' al-asqam ya dzal ikram. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judham وسيء الأسقام يا ذا الإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا ذا الإكرام. اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.